Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari JSOB Stockpick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 5-9 Agustus 2024. Seperti biasa, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG di minggu lalu ya. IHSG kalian bisa lihat masih sideways. Hari Jumat itu masih ngetes resistance-nya, tapi ada ekor cukup panjang ya. Kalau kalian nonton monthly market update ya, ini plan-nya nanti di bulan Agustus pergerakan IHSG, jadi ada ngetes ke atas, nah udah kena ya, terus mulai ada koreksi ke bawah dan kemungkinan IHSG bakal ngetes, bakal ngebreak supportnya 7225 ya, walaupun banyak orang yang bilang oh IHSG bakal ngebreak nih resistance-nya kemarin gitu ya, oh bang udah mulai pada naik gitu, terbukti hari ini masih cukup berat, dan kalau kita lihat regional global itu koreksi juga lumayan ya gitu. Jadi menjelang suku bunga di cut mungkin akan ada satu kali koreksi lagi ya, karena ya Amerika bakal keluarin data kinerja yang jelek, resesi mungkin, jadi akan cenderung berdampak negatif buat market. Tapi ya tetap aja beberapa emiten masih akan tetap naik gitu. Oke, kita lihat pergerakan satu minggu, komposit kita masih plus tipis 0,27%, plus 0,27%. Gua kasih warna hijau. Oke, kita lihat bagaimana rekomendasinya BTN. Nah, ini yang minggu lalu dibilangin kalau tiap kali naik ada yang jualan. Ya, kayaknya dapat cuan lah ya minggu lalu. Low 1305 masuk area entry 1300 sampai 1315. Ini nggak ngebreak area 1300-nya, bagus dengan tertinggi di 1345. Ya. 1345 nih R1. 1345 pas ya. Ya kalau market lagi sideways begini kena resistance mungkin bisa take profit dulu gitu, karena untuk nge-break mungkin agak sedikit berat ya. Yang kedua ada BSDE. BSDE Senin di sini low-nya 1015 masuk ya entry masuk area entry-nya R1 1050, R2 1100, dan hari ini tertinggi di 1085. 1085 dengan R1-nya di 1050. Juga profit. Yang ketiga ada ERA hari Senin di sini low-nya 404, masuk ya entry 396 sampai 404 area atas. R1 420, R2 440, tertingginya kemarin di highest 430 ya, jadi udah lewatin R2 420, 4430. Yang keempat ada Gajah Tunggal, hari Jumat terbang ya. Hari Senin entry-nya di low 1120, masuk ya atas 1120. Kan gue selalu bilang kalau kalian mingguan ada area bawah sama area atas, kalian beli dulu bagian atasnya dulu. Entah nanti kalau dia turun kalian mau average, itu terserah kalian. Tapi at least batas atas itu bukan berarti kalian nggak boleh beli. Justru batas atas itu ya, kalau masuk batas atas kalian masuk duluan barangnya. Punya dulu barangnya. Toh ya cut loss gitu loh. Tapi selalu akan terbatas cut loss-nya. Nggak bakal sampai parah banget. Gue selalu kasih kalian rekomendasi mingguan itu yang emitennya tuh bukan emiten yang gorengan bisa turunnya berantakan banget. Nggak. Ini emitennya jauh lebih safe gitu ya. Jadi entry 1120 dapat dengan tertingginya Gajah Tunggal di 1270 hari Jumat. R2-nya 1195. Ya kalau di tabel kan Gajah Tunggal itu ada tato murah ya, makanya harusnya lebih enak. Yang terakhir ada MSCI. Ini cut loss kayaknya. Ya. Senin di sini low 332 masuk area entry ya. R1-nya kena R1 346. Ya, R1-nya kena di hari Selasa 346 gitu ya. Ini gua udah kasih gambar untuk trend line-nya dia. Pas dia nge-break ke atas terus mulai turun lagi atau udah kena area resistance ya bisa take profit dulu gitu ya. Ini masuk area entry udah dapat gitu, terus nge-break atas dan habis itu dia turun. Jadi 346-nya dapat, highest 348. Oke, dengan IHSG yang koreksi, yang naik gitu ya, naiknya tipis, kita portofolio lumayan naiknya.
Jadi kebalikan yang beberapa minggu lalu yang IHSG naik kita turun gitu ya, tapi turunnya nggak terlalu banyak juga gitu. Nah kali ini IHSG naik tipis, kita naik banyak banget. Lumayan rekomendasinya. Thank you semuanya. Kita masuk ke minggu depan. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Bestokpick. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, composite akan seperti apa? Kemungkinan besar IHSG akan cenderung koreksi. Kalau kita lihat Amerika itu turunnya dalam banget ya, global juga kita lihat tadi, Jepang juga turunnya dalam banget gitu. Harusnya akan ada koreksi ya. Ini kan udah kena resistance juga terus nanti dia akan koreksi kena area support gitu. Jadi mungkin kita akan rada nunggu-nunggu di bawah untuk barang-barangnya gitu ya. Ya ada juga sih yang ada di atas, karena dengan penurunan IHSG hari ini beberapa efek kok gitu ya. Gajah tunggal juga masih naik kan gitu. Nah, walaupun IHSG masih sideways, gajah tunggalnya juga break kan gitu. Ya. Jadi memang IHSG akan turun, tapi akan ngetes area supportnya dulu 7.200-an. Mungkin 1 minggu ke depan itu sekali ngetes support agak naik dikit gitu ya, terus mulai sideways lagi gitu. Nggak tahu kapan nge-break ke bawahnya. Kalau di sini kan nge-break ke bawahnya di minggu depannya lagi ya, gitu, hari Seninnya lagi gitu. Oke, yang pertama rekomendasi gue ada Inco. Mumpung lagi pada murah ya udah kita spekulasi aja gitu, kita nampungin. Oke, Inco itu ada support di sini ya, ini cukup bagus, cukup kuat nih supportnya, nggak ditembus-tembus gitu ya. Oke, nah ini areanya masih 3770. Jadi ini kan ada earningsnya keluar ya. Nah, memang labanya turun, udah pasti turun gitu. Nah ini kalau diperhatikan minggu depan mungkin ini ngetes MA20-nya nggak bisa nge-break, mungkin akan ada koreksi dulu minggu depan, jadi kita nunggu rada bawah dikit gitu ya. Area entry Inco ini low 3680, nggak apa-apa, 3680 sampai 3730, 50 poin. Cut loss 36, low-nya ini 3640 cut loss-nya. R1 di 3800, 2% atas sedikit. Sini deh, resistance ya. R1 3830 deh, biar nggak tahu jauh 100 poin. R2-nya baru di 3890. Ya gue nggak ngarepin R2 sih, R1 aja udah syukur gitu. Yang kedua ada Indi juga gua rasa cukup bagus. Ini volumenya mulai meningkat ya, mulai bagus. Dari yang kemarin-kemarin drop, hilang gitu ya. Nah ini mulai naik lagi volumenya, artinya mulai ada tanda-tanda kehidupan lagi. Ini kemarin nge-break terus balik ke atas lagi gitu ya. Dengan area supportnya kalian bisa lihat kan mantul 1325-nya ini cukup kuat gitu ya. Jadi area entry di 1325 sampai ini closing 1360, kita tunggu bawah dikit 1350 ya. Cut loss 1300, R1 1380, R2 1430. Yang ketiga BSDE. BSDE bagus banget. Ini Jumat volumenya kenceng banget ya, kayak ini nge-break gitu, volumenya kenceng gitu. Gua rasa ini kan nge-break terus dia sideways turun gitu ya. Gua rasa ini bisa lanjut nih gitu, karena earningsnya juga keluar, terus berita BSDE akuisisi SMDM gitu ya. Harusnya sih cukup menarik gitu. Kita cari dulu resistance-nya, ada di sini. Ada di sini. Gue gambarin dulu nih resistance-nya. Ini udah nge-break ya. Nah, ini udah nge-break. Oke. Di sini. Oke, gue gambarin Fibo-nya dulu dari high ke low. Oke. Ini udah dapat angkanya. Oke, closing 1080.
area entry untuk minggu depan BSDE 10.50 sampai 10.70, cut loss 10.30, 10.35 ya. 10.35 harusnya nggak nge-break di bawah itu sih. R1-nya 10.95, R2-nya di 1120. Oke. Yang keempat, Astra. Astra juga cukup bagus. MACD udah di atas 0, stokastik udah masih naik ke atas gitu ya. Ini bagus gitu. Ini walaupun hari Jumatnya ada koreksi, gua rasa ya wajar karena dia udah nge-break. Ini fase uptrendnya udah mulai kelihatan, resistance ini udah di break gitu ya. Ini koreksi ya mulai nampung di area koreksi ini gitu. Area entry Astra 4620 sampai 4690. R1 peaknya kemarin 4750 aja. Cut lossnya 4590, R1 4750, R2 4820. Yang terakhir ASA. Nah ini ASA udah 2 minggu dia nggak kemana-mana. Kemarin kita udah take profit di area 800-an gitu ya. Ini ada area support ya 755. Ini ekornya cukup panjang, naik lagi ke atas, artinya daya belinya juga masih ada. Ini turun volumenya tapi mulai mengecil ya. Jadi harusnya sih daya tekannya udah mulai kurang gitu. Mudah-mudahan. Area entry untuk ASA agak bawah dikit nggak apa-apa. 740. Dia 755 ya. Tungguin dikit deh. Kita ambil di range ini. 725 area entry sampai 750. Mungkin kan kalau marketnya merah ya dia mungkin akan ada lonjakan-lonjakan dikit kecil ke bawah gitu, terus dia mulai mantul lagi, jadi makanya kita ngambil rada bawah, nggak perlu langsung HK di 755. Cut loss 720 closing ya. R1 nya pakai MA5 di 775, lumayan tuh 4%, baru ke 800. Jadi ini rekomendasi kita di minggu depan. Oh ya, kemarin ada ya pertanyaan di YouTube. Video. Oke, ini mungkin bisa minta saran. Dari beberapa tahun terakhir rata-rata IHSG terkoreksi pada bulan September. Sedang sekarang masih ada pegang full BBRI dan floating minus 3,8. Menurut Koko, buat bulan September ini cabut dulu dan masuk setelah September lewat, atau lebih bagus dibiarin sampai nunggu akhir tahun? Mungkin bisa jawab kalau lebih tercerahkan. Oke. September cabut dulu atau kita masuk aja, ikutin gitu. Kalaupun koreksi ya udah kita terima koreksinya. Atau September kita keluar dulu, nanti di akhir tahun kita baru masuk lagi gitu ya. Gini, walaupun IHSG turun, tetap akan ada saham-saham yang naik kan. Jadi kalau kalian pikir kalian bisa memilih saham-saham yang naik, ya udah nggak apa-apa. Rekomendasi mingguan September itu selalu ada kok, gitu ya. Kalian bisa cek tahun-tahun lalu gitu. September gue tetap masih bikin mingguan. Dan ya sama gitu, track recordnya sama-sama aja gitu. Memang lebih banyak saham-saham yang koreksi, gitu. Ya. Tapi ada juga yang naik. Gitu. Nah. Kalau kalian gak yakin mau exit dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau naik kan nanti takutnya malah miss chance ya. Itu aja sih. Oke. Thank you semuanya udah nonton video kita sampai selesai. Mohon bantu klik like, subscribe dan share video ini buat teman-teman kalian supaya mereka lebih terbantu dalam trading sahamnya. Oke semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.